Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mohon maaf ya karena sinyal terganggu, maklum ya di luar kota Jakarta. Melanjutkan pelajaran kita hukm tila'ir yang membatalkan masalah puasa di dalam hukum menelan ludah. Malam yang kemarin sudah dijelaskan masalah sesuatu zat yang masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian juga masalah hukum suntik atau jarum. Juga penerangan masalah menelan reak atasnya. Ya, hukm tila'ir, hukum menelan ludah. Ya. Maaf ya karena belum pakai wifi, kesederhanaan apa adanya untuk bisa berlangsungnya pengajian kita, karena Majelis Taklim Radhatul Haddad memang utamanya itu duduk di majelis ilmu, bukan di media sosial. Adanya di majelis ilmu bukan di media sosial, karena Anda bukan seorang pendidik yang dididik oleh guru-guru Anda ya sebagai ustadz TV atau ustadz medsos atau ustadz YouTube ya, tapi adalah guru di majelis. Jadi tidak ada pikiran ya di medsos dan sebagainya, karena keadaan terpaksa inilah ya, makanya nggak siap dengan segala macam peralatan yang canggih ya. Baik, hukum tila'ir, hukum menelan ludah. La yufattiru lima syaqqatil ihtiraz minhu. Hukum menelan ludah tidak membatalkan karena sulitnya untuk menjaga. Ya, ludah ini tidak membatalkan karena memang sulit untuk menjaga ya ludah kita untuk nggak ketelan. Mustahil kita selama puasa dari beduk subuh sampai beduk maghrib kita nggak nelen ludah, mustahil. Pasti nelen ludah, apalagi kalau lihat cewek cakep. Lagi puasa dibis lihat cewek cakep udah nih glek ya, turun naik udah ya. Lihat ada Indomie, lihat ada sesuatu yang ya pasti kalau kita lihat perempuan cakep pasti turun naik itu ludah ya. Jadi hukum menelan ludah ini tidak membatalkan karena sulitnya di dalam menjaga. La yufattiru lima syaqqah al-ihtiraz minhu, tidak batal karena sulit untuk mencegah ludah ya, untuk tidak ketelan ya. Jadi turun naik nggak batal, apalagi lihat cewek cakep, lihat sirup, lihat es doger lewat, masya Allah ya. Bisalah satu syurut. Nah, hukum menelan ludah ini tidak batal kalau memang sulitnya, walaupun apa tuh inta'ammada, sekalipun disengaja. Menelan ludah disengaja. Kan yang kemarin kalau nggak sengaja ya nggak batal, tapi kalau ludah walaupun hukumnya sengaja tidak batal. Ini kita telan misalnya nelan ludah nggak batal ya. Inti kalau lagi bisa lihat cewek cakep dan nelan ludah, kalau ditahan batuk ntar dikata corona, ntar batuk ntar ya, telan aja tuh ludah nggak batal ya, cuma ngurangin pahala puasa. Apanya? Ngelihat perempuan, bukan nelan ludahnya. Tapi telan ludah ini ada 3 syarat baru boleh. Kalau syarat salah satunya rusak ya, tidak benar, maka batal menelan ludah. Apa syaratnya 3 ludah ini syaratnya? An yakuna khalison. Ludah ini yang kita boleh turun naik kita telan yang ada di mulut kita ya, syaratnya pertama harus khalison, murni. Beda sama suci, murni. Kalau kita lihat bensin murni berarti nggak kecampuran dengan sesuatu. Ya, ludah pun murni, ay sofian, bersih, la mukhtaliton bi ghairih, tidak kecampuran dengan sesuatu apapun juga. Ya, tidak kecampuran. Falau ibtal ar-riqal mukhtalit binahwi sibgi au bi ghairi batal shaumuh. Ya. Jikalau tertelan itu ludah yang bercampur, misal semacam biji-bijian, semacam bekas kopi,
teh dan sebagainya yang hingga ludah ini tidak murni, ada rasanya. Ya, pas kita puasa maka batal puasanya. Habib memang bisa? Ya bisa. Ya, salah satunya kalau kita habis selesai kita nggak gosok gigi kita waktu imsak, ya waktu kita mau sebelum subuh kita cuci mulut kita kagak, masih banyak yang nyangkat habis makan dodol, habis makan sesuatu yang istilahnya lama nyerapnya. Jadi ketika jam 7 aja tuh masih berasa. Apalagi diginin, rasa duren nih, sayang ditelan, batal. Kenapa? Itu ludah tidak murni. Kita tahu ludah yang murni itu rasanya tawar. Ya, itu. Kemudian an yakuna tahiron la mutannajisan. Dan syarat kedua, yang syarat pertama suci, syarat kedua suci la mutannajisan. Yang pertama murni, yang kedua suci, yaitu tidak mutanajis, tidak terkena najis. Ya. Seperti apa? Seperti misalnya kena darah, ya, muntah. Muntah itu tidak membatalkan kalau nggak sengaja. Nah, ketika kita muntah, mulut kita kan bekas apa? Bekas muntah. Muntah ini najis, kena di mulut kita, maka mulut kita ini ludahnya menjadi najis. Kita telan kan pahit tuh, nah itu batal. Ya, juga kalau gigi kita berdarah, isit kita berdarah, berasa tuh rasanya asinnya. Ya, itu tidak lagi suci. Ludah itu darah itu najis, kena ludah kita mutan najis, kena baju nggak boleh buat sholat. Nah sekarang lagi puasa, bukan dikumur-kumur malah ditelan, batal. Ya, jadi syarat pertama adalah murni, syarat bersih atau murni. Yang kedua syaratnya suci, tidak mutan najis. Dan yang ketiga an yakuna min ma'dinih, ya, yang adalah asalnya ludah dari perut. Sebab kalau dibilang ludah ntar ludah orang bisa. Atau apa? Falisanu wal famu kulluhu ma'din. Mulut sama yang namanya lisan, ludah nih, lidah sama mulut kita ini termasuk anggota dari ma'din, ya, dari perut, ya. Karena kalau kita belajar ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, yang namanya ludah bukan asalnya dari perut aja tapi dari sela-sela, enzim-enzim. Ya, makanya sunnah tuh kalau kita bagus kalau kita baru bangun tidur, ya kita bacain selawat, kita telan ludah kita. Makanya ada saran sekarang sama dokter-dokter, minum air hangat, ya, atau minum pagi sebelum kita gosok gigi dan sebagainya. Kenapa? Enzimnya sangat bagus untuk pencernaan di perut kita. Ya, tentunya ludah kita bersih. Ya, makanya biar bersih, jangan itu bekas najis dan sebagainya. Kalau di bulan puasa itu batal. Nah, bagaimana yang syarat ketiga? Asalnya itu dari mulut atau dari gigi, ya, atau dari lidah atau dari perut kita. Nah, itu tidak batal. Falau ibtalarik alladhi wasala ila humrati syafatihi batala saumuh. Andai kata dia menelan ludah yang ludah itu keluar dari mulutnya, ya, kalau anda contohin ntar jorok jadinya. Jadi ini ludah kita udah di bibir kita yang merah, berarti kan keluar dari mulut di sini. Kemudian kita telan. Nah, yang ditelan itu batal karena sudah melewati dari mulut, ya. Jadi syarat pertama ludah itu suci, ludah itu bersih. Yang kedua tidak kecampuran sama rasa-rasa kopi, ya, rasa-rasa yang lainnya atau di biji-bijian cabai dan sebagainya. Yang kedua syaratnya ludah itu suci, tidak kecampuran sama najis. Dan yang ketiga ludah itu tidak keluar dari mulut. Nah, selama itu 3 syarat ada, maka silahkan, jangankan nelen, keluar turun, keluar masuk nggak jadi batal, ya, gitu. Ya, karena memang sifatnya ludah begitu, ya. Karena memang dia berkumpul juga, ludah kita berkumpul. Wa in ta'amada jam'ahu tahta lisani. Seandainya kata dia sengaja mengumpulkan tahta lisani, di bawah lidahnya. Suka kan gitu ya, lagi puasa gitu, apalagi lagi sembahyang, ya, lagi sholat atau lagi baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, atau ludah banyak di mulut kita, ya, telan aja udah nggak apa-apa, nikmat, nggak apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan dibuang kecuali kalau ludah itu bercampur dengan
reak yang sudah diterangkan malam yang kemarin. Silahkan dibuka-buka lagi. Jadi kalau ngaji jangan nanggung-nanggung ya. Yang baru ngikutin episode yang ke-17, maka lihatlah episode yang sebelumnya. Ya, kalau namanya ilmu fikih itu harus berantai. Jangan nyaksiin yang ke-15, ke-14, 13 nggak disaksikan, putus dia. Ya, nggak bakal mengerti, paham. Makanya saksikan dari awal. Itulah, kalau dia putus di rantai ke-6, maka denin imbok ya di WA dan sebagainya. Kenapa? Kalau nggak ngaji. Ya, kalau yang orang yang ngaji bertanya, aneh masih kasih. Ya, mungkin karena dia nggak paham. Tapi kalau nggak pernah mau ngaji, nggak pernah duduk di majlis-majlis taklim, apalagi di tempat aneh nggak duduk, nanya mulu. Ya, orang kalau banyakan nanya ke Yahudi, tuh gak? Yahudi tuh banyakan nanya, tapi diikutin kagak. Ya, zaman Nabi Musa tuh, ya, Nabi Musa nggak ikutin, nggak beriman, tapi nanya mulu. Udah dikasih ilmunya kagak ngikutin. Jangan begitu kita muslimin. Nanya, Bib ini gimana, Bib gimana? Ani bilang datang majlis taklim aneh, kagak pernah datang. Nanya lagi. Jangan. Itu aneh ajarkan didik begitu, jangan seperti orang ya Yahudi. Kita muslim, wajib nuntut ilmu. Kalau udah nuntut ilmu, nggak bakal bertanya kita, nggak bimbang. Aneh sejak bujuk nih ngaji begini, aneh nggak pernah ya nanya guru, apalagi namanya WA. Sampai sekarang yang namanya HP aneh nggak ada nomor guru aneh. Ya, lah nanti perlu gimana, Bib? Datang ke guru, itu adabnya. Ya, biar tahu aneh nih sampai sekarang, sampai gini hari aneh bikin maulid, guru aneh bisa datang, tetap yang namanya WA nomornya aneh nggak punya sampai sekarang. Habib nggak minta, nggak pernah berani minta. Itulah aneh punya adab sama guru aneh punya adab sama orang tua aneh begitu. Ya, yang ngajarin terutama sama guru-guru dari dulu, yang nggak berani. Apalagi dikit-dikit WA, dikit-dikit nanya, apalagi telepon, nauzubillah min dzalik, nggak pernah, ya, nggak pernah, ya, karena keberkahan yang Anda dapat dari ilmuwan yang sedikit begitu, ya, nggak pernah mau mengganggu, bikin jenuh dan sebagainya. Baca kitab-kitab nanti di Ta'limu Ta'lim, aneh ngajar Ta'limu Ta'lim, pokoknya semua ilmu-ilmu yang ada, ya, yang kalian suka bingung dan sebagainya, aneh ajarkan semua, tinggal bagaimana rajin apa enggak duduknya. Ya, itu begitu. Ya, Anda sebelum jadi guru kan jadi murid. Di situ Anda pelajarin bagaimana adabnya murid kepada guru. Ya. Nah, jangan kita nanya mulu, WA mulu, ya, inbox mulu. Ya, gimana kita nggak timpalin disangka sombong, ditimpalin nggak habis-habis. Nanya mulu. Ngaji, kalau ngaji insya Allah kalian nggak banyak bertanya. Ya, nggak banyak bertanya. Kenapa? Karena akan diajarkan semuanya. Ya. Kalau ada orang-orang bertanya di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang dari gurun, yang dari jauh bertanya sama Rasulullah. Kalau sahabat yang dekat nggak dikit-dikit nanya sama Rasulullah, yang ada mereka khidmat, membantu dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad, nggak bikin jenuh Rasul, nggak bikin ini, ya, bikin kemudahan jalan-jalannya untuk Rasul dakwah. Ya, Sayyidina Abu Bakar nggak banyak nanya, yang ada duitnya keluar. Ya, kalau kita duit keluar kagak, nanya mulu. Akhir zaman sudah. Ya, makanya sebagian kita ini introspeksi diri. Ya, jauh-jauh hari bertahun-tahun Anda dari dulu, ayo ngaji. Pada saatnya nanti kita sulit ngaji, sulit ini. Ya, nah baru dia bingung. Ya, Anda udah bicara dari, silakan kalau yang ikutin ngaji Anda udah bertahun-tahun tahu. Ya, yang Anda udah. Bukan ramal, Anda bukan tukang ramal, bukan. Anda belajar dari apa yang sudah diajarkan dari kitab-kitab. Bakal begini. Kalau kalian jauh dari ulama. Ya, ayo cepat. Ya, kematian nggak nungguin kita, mesti pinter. Kalau mau datang besok mati gitu. Ya, belajar. Ini masih Anda terangin lagi nanti hukum tentang air. Ya, bagaimana ketika kita sedang puasa untuk berwudu, kumur-kumur apa kagak? Tentunya kumur-kumur, tapi ada syarat-syaratnya. Ngaji enak, ya, Anda selalu bilang ngaji, karena banyak juga orang majlis datang sini, karena Anda kan pemerhati orangnya, bukan cuma main pemerhati. Anda lihat akun-akunnya, ya, dia main, datang majlis ini, tapi nanya sama Anda. Kan kalau didatang majlis berarti dia punya guru, tanya sama gurunya. Ya, tapi mereka nggak berani itu. Anda masih kasih buka untuk bertanya, masya Allah. Satu, kedua, kenapa? Karena dia hadir majelis hanya zikir doang. Ya, bukan zikir nggak bagus, zikir itu bagus, tapi sifatnya sunnah. Anda bisa lakukan sendiri tanpa berjamaah.
Kalian mau baca surah Yasin bisa sendiri, mau baca tasbih sendiri, mau baca sholawat, bahkan baca maulid sendiri, ngajin masalah. Yang penting belajar dulu ilmu qiraah. Jangan ngumpul-ngumpul di mana aja, ya cuma senang, tapi Anda sampai sekarang masih buta huruf Al-Quran, kan bodoh itu namanya. Itu tipuan setan. Kalian hadir majelis ini, ya dengerin maulid dan sebagainya, bagus. Tapi Anda sendiri nggak kenal huruf alif ba ta. Gak bisa baca Quran, disodorin kitab maulid ngangak ngungu, ya Anda harus benahi dulu diri kalian untuk bisa baca alif ba ta, ya kemudian hadir. Setelah bisa, kalian gak usah pakai ngumpul juga, baca di rumah enak bisa. Yang Anda perlukan isi otak kita, isi hati kita dengan ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Itu untuk kita bawa mati kita. Kalau ini jalan yang kewajiban, banyakin yang sunnah. Jangan ngejar-ngejar yang sunnah, sholat sunnah banyak, puasa sunnah banyak, puasa wajibnya, sholat wajibnya ditinggal. Itulah ibaratnya. Ngejar majlis-majlis yang sunnah, majlis ilmu yang wajib menerangkan hukum-hukum agama ditinggal. Nah inilah kebodohan kita akhirnya umat Islam. Hanya pintar beribadah, ya tapi nggak tahu ilmunya. Nah ini yang bahaya, ya sudah yang yang lalu-lalu anu udah terangkan, ya sedikit ilmu, sedikit ibadah dengan ilmu lebih Allah terima, lebih jauh lebih baik daripada banyak amal tanpa ilmu. Amal banyak tanpa ilmu jauh yang lebih hebat orang yang berilmu tapi sedikit amalnya. Ya bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika mau masuk masjid ada setan iblis, ya ada iblis yang tidak masuk ke dalam masjid. Rasulullah tanya, iblis, kenapa engkau nggak masuk ke dalam masjid? Kata sang iblis, ya bukan aku nggak mau ya Rasulullah. Kebiasaan aku memang menggoda orang-orang yang sholat, tapi pada hari ini aku tercegah nggak bisa masuk ke dalam masjid. Ya kenapa? Ditunjuk sama iblis itu. Ya ditunjuk ada orang yang sedang rebaan, yang sedang istirahat. Ya ibaratnya rebaan, tahu deh kalau orang Betawi sedang istirahat. Ya. Kata Rasulullah, kenapa kamu takut sama orang yang rebaan? Orang yang lagi sholat digodain, tapi yang rebaan takut. Kenapa? Karena yang rebaan orang alim, mengerti ilmu. Yang lagi sholat, nggak ngerti ilmu, jago doang ibadah. Sekarang bagaimana kita udah sama ilmu, nggak ahli dalam ilmu, nggak pintar dalam ilmu, nggak mau duduk, mengerti masalah ilmu agama, males lagi ibadah. Yang pintar ibadah aja setan kagak takut, makanya mau digoda, tapi takut sama yang sedang tidur. Alasannya apa kata Rasulullah? Sebab ya Rasulullah, kalau yang bodoh, yang biasa aku goda, bisa aku goda sehingga cacat dia punya ibadah nggak diterima Allah, tapi lantaran ada yang tidur, ada di sini tuh rebaan, ntar dia ngelihat aneh goda, dibenerin. Ibaratnya jadi ngaji, dibenerin. Orang dulu kan kalau dibenerin nggak baper, kalau orang sekarang dikasih tahu baper, marah. Urusan gue. Ibadah masing-masing orang sekarang. Kalau orang dulu dibenerin mau terima. Salah inti sholatnya begini, wudhu inti begini. Terima kasih ya, terima kasih. Orang dulu. Kalau orang sekarang urusan lo, sok pinter lo. Tuh makanya jadilah kita begini. Apapun yang terjadi itu kita makanya introspeksi kita terlalu ini. Apalagi udah dikasih tahu fitnah di mana-mana. Fitnah, sebar omongan, na'udzubillah min dzalik, balak kita udah semua. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wah, kalau Anda buka terlalu, kita introspeksi diri dah. Ya, introspeksi diri. Nah, siapa yang lagi tidur itu? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mantu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan alimun wahid. Ya, asyaddu ala syaiton min alfi abid. Satu orang alim lebih susah bagi syaiton untuk menggodanya daripada 1000 yang abid. Kalian tahu abid dalam bahasa Arab ahli ibadah. Abid ahli ibadah. Ibadahnya hebat, puasanya, sholatnya, udah ahli ibadah, hidupnya ibadah. Tapi nggak punya ilmu, kurang ilmunya. Setan nggak takut sama 1000 yang abid. Kalau kita nih alim kagak, abid juga kagak, bukan ahli ibadah. Sholat yang wajib, puasa yang wajib tuh bukan ahli ibadah. Yang dibilang ahli ibadah tuh puasanya Senin Kemis, puasa bidnya, puasa Nabi Daudnya, sholat tahajud, duha, semuanya itu ahli ibadah begitu. Ya, kalau kita bukan ahli ibadah.
Ya, apalagi kagak alim, ahli ibadah 1000 setan nggak takut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, faqihun wahid, seorang faqih, seorang alim yang mengerti ilmu agama, satu orang asyaddu ala syaitan, lebih sulit bagi setan min alfi abid, daripada 1000 orang abid. Ya, nah, gitulah. Ya, makanya belajar. Ya, selagi kalian nggak belajar, setan nggak bakal takut walaupun kalian 1.000.000 ngumpul. Ya, digoda kalian di dalam peribadahan, yang dianggap benar ternyata salah. Ayo duduk di majelis ilmu, ya, niatkan dengan begini nih, aneh niatin nih begini live streaming, ya, bukan gila untuk live streaming, enggak, aneh nggak demen di medsos, aneh demen duduk ngaji, enak, selesai ngaji kita ngobrol, kita silaturahim, yang mau nanya, yang tahu aneh tahu deh. Aneh bukan yang habis ngaji selesai kabur pulang, kagak. Aneh silahkan jamaah aneh mau ngomong, mau sharing, mau 4 mata bisa. Tapi selain itu, aneh nggak buka pintu hal-hal gituan. Apalagi ngelayanin medsos, ngelayanin, enggak. Waktu sebenarnya habis. Ya, jadi ngaji itu yang penting. Tapi karena situasi yang demikian, ya, aneh buka nih live streaming begini. Ya, bukan berarti untuk live streaming untuk seterusnya, tidak. Untuk meminta kepada Allah, menandakan, ya Rob, kami ini cinta ilmu, kami nggak mau jadi orang bodoh, kami ingin ikutin apa yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kondisi bagaimanapun juga kami nggak bakal lepas dari menuntut ilmu, walaupun apapun kendalanya, baru corona, ya, kita majelis ilmu, kita ikutin saran pemerintah, jangan sampai jadi fitnah. Kita taat aturan hukum yang berlaku di negeri kita, ya, kita stop pengajian. Tapi ada media yang tidak dilarang, yaitu medsos dan sebagainya. Anda bikin live streaming. Kalau nanti medsos dilarang juga, mau gimana? Nah, sekarang nggak dilarang, Anda pakai, Anda gunakan. Memohon kepada Allah, kami ini cinta ilmu, ya Rob, kami ini nggak mau jadi orang bodoh, kami pengikut Nabi Muhammad, ikutin ajaran Nabi Muhammad, ingin pinter, nggak mau jadi orang bodoh, ikutin ajaran Nabi. Nah, dengan kita niat begini tadi, yang sudah aneh ajarkan, nawaitu ta'allum wa ta'lima dan sebagainya, kalau kalian tahu itu artinya, ya, memohon kepada Allah agar reda ini wabah, agar reda penyakit, Allah angkat, terjadi lagi seperti sedia kala. Anda tutup live streaming, kita ngaji lagi, duduk beramai-ramai, datangi majelis ilmu, juga kalian datengin guru-guru kalian dimanapun kalian berada, ya, ngaji. Itu aneh desak begini bukan ngaji sama aneh bukan fanatik, ya, kalian sebar, silakan mengaji ajarannya ahlu sunnah wal jamaah, ya, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dimanapun guru kalian hadir, yang gurunya orang baik, ngajarin kitab yang baik dari orang-orang baik, itu aja, ya. Jangan yang zikir-zikir dulu, yang ngaji, yang buka kitab, buka lekar seperti begini, kalian dengerin, nggak bawa kitab nggak apa-apa, nggak catat juga nggak jadi masalah, yang penting direkam, selesai sudah, ya. Cuma ada zikir-zikir selesai, nggak bukan apa-apa, boleh, ya, setelah kalian meluluskan atau menjalankan kewajiban nuntut ilmu. Kalau belum nuntut ilmu, jangan, setan lebih pandai menipu kita dalam hal ibadah. Itu selalu Anda gaungkan dan dengungkan. Kalau tidak, ya, lebih banyak lagi nanti bala bencana yang datang kepada kita. Ya, sebelum sampai datangin nanti dajjal laknatullah alaih. Ayo belajar. Ya, kalau mau selamat kita dunia akhirat. Ya, sudah selesai, nanti kita akan bahas, ya, biarin sedikit-sedikit, masih panjang waktunya, baru episode ke-17, bisa sampai 30 nggak apa-apa, penuhi dengan ilmu kalau kita udah dapat, diamalkan atau tidak diamalkan, tetap dapat pahala dari Allah Ta'ala. Habib, memang ilmu bukannya harus diamalkan? Nggak semua ilmu harus diamalkan, ya. Anda pelajarin ilmu head, emang kita amalin head orang laki? Nggak head. Ilmu bunting, emang orang laki bunting, ya. Orang perempuan ada sholat jamaah dan sebagainya, emang perempuan disarankan untuk berjamaah sholat Jumat? Enggak, ya, enggak semuanya. Jadi tapi pahala tetap mengalir, bahkan Allah angkat derajatnya, ya, karena orang yang diangkat derajatnya adalah orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu Ta'ala, ya. Gaji kan yang membedakan karena ilmunya, ya, bukan dari tenaga, berapa banyak tenaganya, tapi ilmu kagak, gaji rendah. Berapa banyak orang gaji tinggi, ya, tenaga nggak begitu, tapi ilmunya, otaknya yang berjalan, ya. Itu aja gambaran dunianya sudah terlihat. Maka mari yuk kita duduk di majelis ilmu, insya Allah dengan niat, ya, menyebarkan ilmu agama, tidak mau jadi orang bodoh, belajar dan mengajar, dapat kita ajarkan lagi, dapat kita ajarkan, minimal ketika kita dapat, ajarkan diri kita.
Setelah itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Setelah itu teman kita, kerabat kita ajak. Mereka mau syukur, nggak mau sudah. Kewajiban kita hanya mengajak. Hidayah Allah yang punya, mahal makanya hidayah. Kalian yang sudah dapat hidayah, mau duduk, jaga istiqomah sampai mati. Insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lupa ya, yang mau berbagi dan sebagainya ada di situ ya, infaknya, nomor rekeningnya silahkan. Ya, nggak usah pakai alat bukti transfer dan sebagainya, bukan dagangan dan sebagainya. Ya, silahkan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu kelancaran majlis taklim kita. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amika wa mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau masuk Ramadan memang belum reda juga, karena ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak sebelum puasa hilang atau masih ada, tetap Anda akan rencana kalau memang itu terjadi juga ya, live streaming ketika masuk bulan puasa ya, bukan membahas lagi puasa, karena ketika kita berpuasa maka kita belajar sebelum puasa ya. Di dalam berpuasa ini kita lebih banyak kepada tentang fadhilul a'mal, keutamaan dalam ibadah ya. Insya Allah nggak sampai 1 jam, tidak setengah jam, tapi hanya 10 menit, ibaratnya kayak kultum ya. Nanti Anda akan